hari ini kita belajar. Nah, saudara, kitab Wahyu ini kitab yang paling penuh dengan misteri, penuh dengan ketertutupan, dan bukan hanya itu, tapi ini penuh dengan rahasia. Nah, rahasia-rahasia itu bisa dibuka hanya dengan satu kunci sebenarnya. Nah, kunci itu apa sebenarnya? Nah, saudara, kita belajar, kita buka di dalam file yang ada ya. Eksposisi kitab Wahyu pasal 1, ayat 1 sampai 3, dan mungkin 4 hari ini kalau bisa masuk ke 4. Jadi ada 3 tema yang kita bahas. Yang minggu lalu adalah berbahagialah, dan kita sudah belajar beberapa poin yang penting sekali. Dan hari ini adalah tentang waktu Tuhan, kairos, bukan kronos. Semua diciptakan Tuhan, tapi kairos. Kronos itu kronologis atau penanggalan jam-jam yang kita lewati. Tapi Tuhan menggunakan kairos, artinya momentum, waktu, bagaimana Tuhan masuk dalam kronos itu dengan waktu Tuhan. Ya, jadi dia turut campur dan dia menggerakkan serta dia mengatur segala-galanya, itu kairos. Jadi kronos itu yang kita lihat, kairos itu yang Tuhan lihat. Dan kita bisa merasakan arti daripada Tuhan yang kekal itu, tidak tergantung dan terbatas, dibatasi oleh waktu seperti kita. Tuhan itu kekal, dan dia bisa berada di masa lalu kita, bisa berada di masa depan kita, dia bisa berada dimanapun, karena dia adalah kekal, Allah yang tidak dibatasi waktu. Kita tidak. Dan yang kedua, yang ketiga adalah sudah dekat. Sedekat apakah Yesus akan datang? Ini bukan dekat, Pak, ini sudah luas sekali. 2000 tahun, dekat apanya? Betul ya? Dan mengatakan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Dekat apanya? Ini sudah 2000 tahun, kok nggak datang-datang Tuhan Yesus. Dan murid-murid pun salah mengerti itu. Mereka berada di Yerusalem, menantikan Yesus datang lagi. Sampai malaikat itu, ya tanda petik, setengah mengusir mereka. Ngapain kamu lihat terus? Pergi. Seperti diperintahkan Tuhan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Kemana? Ke seluruh, mulai dari Yerusalem, Yehuda, Samaria, dan ke ujung-ujung bumi. Jadi jangan berdiri di sini nungguin Tuhan. Nah, mental kita kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, kita belajar ini. Kita lihat selanjutnya. Nah, saudara, kita belajar hal yang paling awal, bagaimana saya mengerti tentang kitab Wahyu ini. Ya, nanti kitab Wahyu itu segala yang ditulis kitab Wahyu yang digambarkan, mulai dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5 nggak ada. 6, 7, kemudian menjadi 8, 8 kemudian menjadi 12, 12 menjadi perkaliannya semua dan pertambahan semua. Nah, contohnya, 7 itu angka 3 dan 4. Angka 3, angka pribadi persekutuan Allah. Angka 4 adalah angka manusia. Jadi 7 dan 4 waktu digabung menjadi angka 7, angka kelengkapan. Nah, saudara, ini misteri ini semua, itu sudah diajar dari ribuan tahun di dalam tradisi bangsa Yahudi, sedangkan kita tidak. Kita taunya primbon Jawa. Tombokan. Kucing apa ya? 18 apa? 11 setan, begitu kan? Saya dulu waktu kecil itu ngapalin nomor. Tombokan. Kalau dapat lumayan. Waktu 25 dapatnya 125 atau 100 berapa gitu. Lumayan. Betul 2 nomor. Kalau sampai betul 3 nomor, 4 nomor, itu jadi jackpot yang sekarang ini. Orang gendeng jackpot semua. Sampai di desa-desa main jackpot semua. Nggak bisa diberantas itu. Jadi dari dulu sekarang itu hati manusia itu sama. Nah, saudara, kita belajar hal yang paling terkecil dan yang paling inti itu apa sebenarnya. Jadi kalau kita belajar bahasa, maka bahasa itu satuan terkecil, ya, satuan terkecil dari bahasa yang paling detail yang kecil itu apa? Kalau benda-benda itu atom, ya, atom positif negatif dan ada netralnya di dalam. Nah, itu satuan terkecil dari benda itu atom. Ya, kita belajar ini. Satuan terkecil dari huruf kata-kata percakapan kita itu apa? Itu adalah letter, huruf A, B, C. Betul kan? Kalau kita belum mengerti membaca, anak kecil belajar ABC dulu. Ngapalin dulu alif bet gimel dalet gitu, sama dengan alfabet agama itu kan, dan sama dengan bahasa semuanya, dan itu satuan terkecil. Kenapa saya membawa kita belajar hal-hal penting dasar ini? Karena itu merupakan dasar yang tidak bisa waktu kita membaca kitab Wahyu
Saudara tambah bingung, tambah nggak karu-karuan. Karena kita nggak punya dasar-dasarnya. Nah, ada beberapa buku yang saya pakai, ada 5 buku. Semua ini adalah hampir semua dari Westminster. Yang pertama, bukunya Bailey, George Bailey. Ya, Bailey itu ini The New International Greek Testament Commentary. Dan ini buku paling tebal. Kira-kira minggu depan saya rencana mau pakai itu ya. Kira-kira hampir 400 halaman lebih. Nah, kemudian Joel Beeke yang baru, ini yang terbaru, Joel Beeke baru ngeluarin tentang Kitab Wahyu yang lebih experiential, commentary in experiential life of Christian. Jadi bukan seperti Bailey yang secara latar belakang bagaimanakah dengan Talmud, bagaimana semua rahasianya apa, itu Bailey, itu keahlian dia yang luar biasa dan tidak mungkin kita bisa belajar tanpa buku-buku yang menolong kita. Nah, ini Beeke ini lebih ke arah bagaimana yang dialami oleh orang percaya dengan seluruh pengajaran biblika sistematik itu. Jadi Christian worldview-nya bagaimana, dan dia jelaskan ini. Dan buku yang paling tua itu adalah Lebih dari Pemenang, sudah diterjemahkan. Ya. Dan Simon Kistemaker itu sudah diterjemahkan. Ini profesor yang ngajar saya langsung. Ngajar Kitab Wahyu. Dan saya punya file Microsoft Word-nya dikasih hadiah dari dia. Jadi ada 2 murid dikasih hadiah. Ya, 2 murid kasih hadiah itu semua dari Indonesia. Ya, puji Tuhan. Satunya Pak Andika, nggak tahu sekarang di mana dia. Dan kemudian saya dapat. Nah, saudara, waktu saya dapat ini dan sempat juga beberapa kali dia datang ke Indonesia dan mengajar tentang perumpamaan-perumpamaan. Dia juga menulis buku tentang perumpamaan-perumpamaan yang sudah diterjemahkan oleh Saat. Dan ini juga yang diterjemahkan Momentum, satunya Saat. Nah, sekarang udah meninggal, Simon Kistemaker ya. Saya pernah sempat menjadi muridnya kira-kira hampir 2 tahun. Dan itu sangat indah sekali. Nah, ini sudah diterjemahkan, ini juga bukunya tebel-tebel semua. Dan Kitab Wahyu nggak ada buku tipis, semua bukunya ratusan halaman. Jadi kalau saudara mendengarkan saya hari ini, saudara, itu pikiran saya, otak saya, itu baca ini mengulang-ulang semua. Jadi sudah ngerti 2 lagi, dan kemudian diperkaya lagi, dan kemudian dijelaskan. Dan setiap waktu membaca dan mengerti, kemudian menyampaikan firman Tuhan, itu ada sesuatu yang terus baru. Pengetahuan-pengetahuan baru, dan khususnya hubungan saya dengan Tuhan sendiri, dengan Kristus, itu lebih luas lagi. Dan ini indah sekali sebenarnya. Nah, saudara, saya bawa saudara untuk masuk dalam persekutuan dengan Kristus yang kekal. Dan dia menjadi jaminan, satu-satunya jaminan masa depan dunia, jaminan akan seluruh bangsa-bangsa, jaminan akan seluruh umat manusia, itu hanya Kristus. Di luar dia, tidak pernah ada jaminan. Ya. Dan kemudian buku yang kelima itu adalah Triumph of the Lamb, ditulis oleh Dennis Johnson. Nah, Dennis Johnson ini dengan Bailey, dengan Hendrickson, itu satu alumni dengan Joel Beeke. Semua alumni Westminster Theological Seminary. Ya, sekarang Joel Beeke menjadi rektor Puritan Reformed Theological Seminary. Dia menjadi rektor, dia pemimpinnya, dia pendirinya. Nah, saudara, Lebih dari Pemenang ini yang paling pertama. Nah, saudara, kalau membaca itu lebih sederhana dan mungkin kita lebih familiar ya, lebih bahasa juga lebih enak. Tapi kalau Triumph of the Lamb, ini tafsiran yang lebih ke arah komentari yang advance. Ya, jadi kalau membaca, kalau kita nggak ngerti bahasa Yunani semuanya, kita agak kesulitan. Tapi dia memberikan fakta-fakta tentang hal-hal yang baru. Seperti Bailey. Jadi ini 5 buku yang saya pakai. Dan ada buku yang lain bahasa Indonesia. Tapi semua buku itu di bawah standarnya buku ini semua. Apalagi buku yang bersifat bukan dari aliran exegetical commentary yang sangat expert dan tepat, itu biasanya banyak nyasarnya. Nah, yang bahasa Indonesia itu kadang-kadang saya banyak beberapa baca itu tidak tepat dan selalu mengaitkan dengan kejadian-kejadian dunia ini. Walaupun mereka mungkin kurang belajar atau apa, saya nggak tahu. Nah, saya memakai 5 buku ini. Oke, kita kembali. Saudara perhatikan. Dalam satuan tadi ya, alfabet. Nah, kalau kita membaca kalimat atau kitab atau buku atau membaca apapun, saudara, itu harus dimulai dengan satu kata di atas segala kata. Awal mula dari semua kita bisa mengerti adalah huruf. Satuan terkecil dari kalimat dan kata.
Itu huruf. Jadi ABCD dan semua harus mulai dari sana. Jadi saya membawa kita supaya membaca kitab Wahyu itu dari mana asalnya dan bagaimana kita memulainya. Nah, ini penting. Kalau kalimat, buku, nah, huruf kan? Kalau gambar apa, Pak? Piksel namanya. Tahu piksel kan? Satuan terkecil dari warna gambar. Itu namanya piksel. Ini berapa piksel? Oh, ada sekitar 2000 piksel. Nah, sekarang megapiksel. Sekarang sudah masuk megapiksel. Handphone yang terbaru, saya sudah pernah, nggak tahu ini sudah sampai ke berapa, saya nggak tahu. Sudah ada 120 megapiksel. Punyanya Samsung. Jadi megapiksel. Saudara bayangkan dari 1 piksel, 2 piksel, terus kemudian ribuan jadi mega, dan 120 mega, dan giga nanti. Karena komputer kita sekarang ini sudah giga. Dulu megabytes. 10 megabytes, oh harganya komputer dulu mahal, 20 tahun yang lalu. Sekarang nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Sekarang sudah gigabytes. Dan yang terbaru, tera. Wah, udah, nutut kita. Otak kita nggak nyampe. Setelah tera apa? Nah, setelah itu apa? Sampai hari ini Indonesia 5G aja belum bisa. Belum berjalan dengan baik. Padahal Korea sudah 7G. Korea sudah 7G. Jadi kita tertinggal dengan Korea, dengan Jepang. Itu berapa generasi? Ya kita berdoa aja lah. Nah, ini saya tidak pesimis ya dengan kemajuan bangsa Indonesia, tapi kita harus melihat bahwa Tuhan bisa memakai. Ya, nanti kita menjadi produsen pertama di dunia yang paling besar memproduksi mobil listrik di dunia. Itu mungkin bisa. Ya, karena baterainya itu sumbernya dari Indonesia, nikel. Pak Jokowi habis ini kan membuat kebijakan, tidak boleh diekspor mentah, semua harus diproduk dari kita. Indonesia akan kaya sekali. Kalau benar, nggak ada korupsi, nggak ada orang jahat. Ya, nah saudara, jadi dari huruf, kemudian dari piksel, gambar, semuanya, dan kita masuk. Nah, kitab Wahyu dari apa? Itu namanya Zememis atau Semimis. Apa Semimis? Dari bahasa yang kemudian kita kenal dengan tanda Simeon. Semion. Jadi kitab Wahyu ini memakai apa? Memakai satuan terkecil, mengenal gambaran kata huruf dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada tanda. Tanda yang terkecil. Apa tanda terkecil? Saudara, kita tahu Wahyu bisa memakai warna, bisa memakai huruf, bisa memakai semuanya. Dan dia merangkum semua menjadi satu yang mungkin tidak pernah ada di dalam semua tulisan manusia. Dan itu hanya Roh Tuhan yang bisa melakukan ini. Dan bisa menyampaikan dalam otak kita melalui iman kita, melalui roh kita juga. Nah, ini baru bisa. Itu disebut sebagai Semimis. Tanda. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, orang Perjanjian Lama mengatakan dabar teologi. Dabar itu ucapan Allah. Dengarlah, hai Israel. Dengarlah aku, Shema Israel. Jadi dengar apa? Kata-kata kan? Huruf terkecil. Bahasa Ibrani. Jadi Tuhan berbicara ke bangsa Israel dengan bahasa apa? Ibrani. Kalau nggak ngerti mereka. Jadi bahasanya Tuhan apa? Yang dipakai untuk bangsa Israel dan berbicara ke bahasa Israel. Bahasa Ibrani. Bukan bahasa lain. Pak, jadi Tuhan berbahasa Ibrani? Enggak juga. Tuhan memakai bahasa. Tapi Tuhan tidak berbahasa itu. Jadi di surga, semua malaikat bahasa Ibrani gitu. Enggak. Tuhan punya bahasa yang disebut Semimis. Nah, ini rahasianya. The language of God is Semimis. Bukan piksel, bukan alfabet, bukan atom, bukan itu, tapi Simeon. Saya menemukan rahasia ini, itu di bukunya Profesor semua itu. Dan saya tidak pernah temukan di buku yang lain.
Jadi saya bisa mengerti kitab Wahyu itu bagaimana saya bisa mengerti? Surah roh kita, iman kita dapat anugerah dan melalui hubungan semenis. Yang bukan hanya huruf, hanya gambar, hanya metafora gitu, bukan. Tapi ada di atas segala sesuatu yang bersifat tanda. Melebihi daripada kata-kata fiksi semua. Dan itu dipakai oleh Tuhan namanya tanda. Yang lebih besar dan bisa kita lihat namanya mark, krakma. Dan terkecilnya adalah semenis atau semaino. Sema dipakai dalam Alkitab lebih dari 4.000 kali. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kalau kita tanya, Allah itu apa? Saudara tulis dengan kata, Allah adalah ini. Nggak cukup. Allah itu besar, Allah itu begitu putih, kudus. Cukup, Pak? Nggak cukup. Bagaimana supaya cukup? Pakai semaino. Menggambarkan Allah dengan tanda, dengan gambaran yang kekal. Dan baru kamu bisa masuk, menembus kekekalan dengan semaino. Orang ditanya, apa sih artinya kasih? Kasih adalah, tanda petik, gitu kan? Menunjukkan ekspresinya, menunjukkan tingkah lakunya. Itu bukan kasih, itu hasil dari kasih. Dan banyak orang menjelaskan kasih, itu ekspresinya, tingkah lakunya, bukan kasihnya. Terus saya tanya, kasih itu apa? Jawaban kita apa? Kasih adalah Allah sendiri. Itu jawaban kita. Kita nggak bisa jelaskan kasih kalau kamu nggak tahu Allah. Kalau saya tahu Allah, nggak mungkin saya nggak tahu kasih. Karena Allah adalah kasih. Bagaimana saya bisa mengenal Allah adalah kasih? Semaino. Kamu bisa merasakan dari wujud titik-titik tanda dalam hatimu melalui kasih Allah, dalam imanmu, dalam seluruh gambaran yang ada, dan tanda-tanda itu kamu rasakan semua. Dan itu disebut sebagai the language of heavenly God. Saudara, ini sangat unik sekali. Ya, kenapa dipakai sampai ribuan kali dalam Alkitab? Tuhan waktu ketemu dengan Musa, apa dia tunjukkan? Saudara tahu? Sebelum dia berbicara pada Musa. Sebelum Tuhan datang, Tuhan menunjukkan gemuruh. Tuhan menunjukkan gambaran kemudian pohon yang bernyala. Betul kan? Dan baru suaranya. Keluar. Akulah. Jadi mulai dari kalimat, gambar, piksel semuanya. Dan ini semua menjadi satu kesatuan apa? Bentuk itu semua. Saudara, itu adalah gambaran kita mengenal Allah. Jadi Alkitab nanti kita waktu membaca Alkitab, saudara, waktu kita mendengar Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jiwa ragamu, kekuatanmu, dan seluruh hidupmu. Saudara, itu bukan hanya kata-kata. Bukan hanya kita menggambarkan kasih, bukan. Tapi itu ada Allah sendiri. Dan itu adalah semua kekuatan, tanda, dan hidup Allah menyeluruh dalam diri saya. Menguasai hidup saya. Itu disebut sebagai jiwa rohnya, spirit Allah tinggal dalam diri saya. Dan kita baru bisa menggambarkan itu. Dengan apa? Dengan semeon atau semaino. Jadi waktu Wahyu ditulis oleh Yohanes, dia melihat, dia mendengar, dan dia tuliskan. Waktu dia tuliskan, dia memakai alfabet terkecil, dan dia memberitahu. Betul kan? Tapi orang-orang supaya bisa mengerti semuanya ini, saudara, rahasianya adalah melalui tanda-tanda yang ada di dalam firman Tuhan, dan tanda-tanda itu melalui waktu kairos Tuhan. Dan bukan Kronos. Jadi kalau orang ditanya, kapan kamu lahir baru? Saudara, kita nggak bisa dan tidak akan bisa menjelaskan dengan Kronos. Jadi John Wesley mengatakan, dan ditentang oleh George Whitefield, termasuk ditentang oleh Charles Wesley, saudara sendiri. John Wesley, kamu tidak boleh mengatakan bahwa aku sudah bertobat dan ditulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian saya bertobat dan saya diubahkan oleh Tuhan. Itu bukan dalam kronologis, tetapi kairos Tuhan. Jadi bukan kamu tentukan tanggalnya berapa, saatnya kapan saya bertobat. Bukan, karena kamu akan tahu, kamu belum bertobat.
Kamu belum bertemu dengan Tuhan. Bahkan orang sudah jadi pendeta pun banyak yang belum bertobat. Kenapa? Karena tidak mengerti semaino Tuhan, kairos Tuhan. Saudara, semakin kita belajar firman Tuhan itu semakin rumit loh. Karena Tuhan kita Tuhan yang begitu, Tuhan yang tak terbatas tuh. Tetapi kita bersyukur kenapa? Karena kita diberi iman sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan sangat mudah. Tuh. Dalam kebodohan kita, ketidakmengertian kita, seperti Daud juga mengatakan, oh cakrawala begitu luar biasa. Apalagi hatimu Tuhan. Loh, hati Tuhan sebesar apa? Cakrawala aja kalah. Besarnya jagat semesta ini kalah dengan hati Tuhan. Itu gambaran apa? Semaino. Mengungkapkan tentang keberadaan Allah yang tak terbatas itu. Jadi nggak bisa dengan tulisan. Bahkan ada pujian kan, air menjadi tintanya, dan pohon-pohon yang di seluruh dunia dan gunung-gunung itu menjadi penanya, tidak mampu mengungkapkan betapa hebatnya Tuhan dan keagungan kemuliaan Tuhan. Nggak mampu. Betul gitu? Jadi kalau ada orang berdebat tentang Tuhan dan merendahkan Tuhan, kemudian mengecilkan Tuhan dan menjelaskan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan Pak Magnis, tanya tentang, karena saya sudah menemukan ini, saya tanya, menurut Bapak, Tuhan itu sebesar apa? Kemuliaan Tuhan itu sebesar apa? Jadi dia mengatakan, I don't know. Dan saya beritahu, I know. Bagaimana kamu? I know. Pikiranmu aja terbatas. Iya, I know. Saya jawab, saya punya iman dan punya nilai kekekalan yang Tuhan tanamkan saya. Dan saya hanya bisa mengenal Tuhan di dalam semaino Christ. Dalam iman saya kepada Allah menjadi manusia. Dan itulah kuncinya. Itulah semainonya. Itulah jawabannya. Jadi yang saya ngomong nggak ngerti. Seorang profesor yang luar biasa. I don't know. Sejauh apa mengenal? Nggak tahu saya. Saya terbatas. Bagaimana Tuhan yang tak terbatas? Dan saya beritahu, I know. Through my faith. Dalam iman saya mengenal siapakah Allah karena ada anugerah, ada firman, dan saya mengenal di dalam Kristus. Yang menyatakan diri, dan dia mengatakan dengan jelas, Pak. Mengatakan jelas. If you know me, you know my Father. Dan cukup bagi saya. Saya mengenal dia, iya, bukan dengan pikiran saya terbatas. Karena Kristus yang buka bagi saya. Karena Kristus yang mewujudkan bagi saya. Semainonya dia. Kuncinya di Kristus. Nah, sama dengan kitab Wahyu. Nah, baru waktu kita baca kitab Wahyu, wah, kita tidak terjebak dengan 144 angka, terus angka ini. Bukan hanya itu. Tapi apa kaitannya dengan semaino itu? Tanda yang di atas segala tanda, dan bagaimana dengan hati Tuhan yang akan menjelaskan semua. Dan semua tidak ada bisa menjawab kecuali apa? Waktu yang tahu adalah Bapa. Nah, itu artinya, Tuhan Yesus ngomong demikian. Kapan waktunya datang? Bapa yang tahu. Kairosnya, saatnya, hanya Bapa yang tahu. Jadi setiap kejadian, anak nggak tahu, Bapa yang tentukan. Ini terjadi. Setiap kejadian sampai akhir zaman, Bapa yang tahu. Bapa yang tentukan, yang berdaulat. Kita bisa bersiap-siap, kita bisa tahu, oh ini kelihatan sudah dekat ini. Ini betul ini. Sudah mulai jelas ada tanda-tanda dari firman Tuhan, dari kitab Wahyu. Tapi semua kairosnya, who know? Only Father. Hanya Tuhan, Bapa. Nah, kita juga sama. Jadi orang tanya, kenapa ini belum datang-datang? Saudara, hanya Bapa yang tahu. Kapan anak datang? Siapa ini kan gampang, saudara. Bukan urusanmu. Wah, ini sudah dekat, kapan dia datang? Bukan urusanmu. Urusanmu adalah kamu menikmati setiap kairos Tuhan dalam hidupmu. Mengubah hidupmu, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti, dan soal kiamat atau tidak. Kalau semua gitu kan, soal kiamat atau tidak,
itu bukan perkara yang menjadi satu pusat pikiran kita, tapi pusatnya apa? Bagaimana saya dibentuk dan saya disertai Tuhan dan dijamin Tuhan. Kalaupun itu kiamat belum datang, kamu sudah mati, artinya apa? Sudah terjadi kiamat pribadimu. Kamu sudah siap. Sudah disiapkan Tuhan. Kamu sudah mengenal Allah. Dalam setiap hubungan Allah, dalam tanda-tanda dan gambaran semua di dalam hatimu, imanmu. Kamu terima ini. Dan kitab Wahyu diterima dengan melihat. Dikatakan di sini. Diperintahkan. Lihatlah. Itu bentuk semainu. Nah, iman dari sampai ini Thomas, aku akan membuktikan, aku akan melihat. Baru aku percaya. Saudara, itu artinya mata dia dibatasi dengan kronos. Tapi mata kita yang dengan kairos, seperti Yohanes dibukakan tentang alam semesta yang kairos itu, bagaimana sebelum terjadi dan ditontonkan Tuhan apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Saudara, itu bukan mata kronos seperti Thomas, bukan. Ini mata semainu, mata kairos. Elia melihat Tuhan. Elisa melihat Elia. Saudara, itu semua adalah bukan kronos, itu kairos. Menembus seluruh kronos. Kalau kamu bisa melihat saya, kamu akan mendapatkan yang kamu minta. Dan waktu Elia terangkat, dan Elisa bisa melihat itu, maka jubah Elia ditinggalkan. Elisa mendapatkan 2 kali kuasa Roh Kudus yang berlaku bagi dia, itu 2 lipat dia dapat. Jadi kalau Elia bisa 7 kali mujizat, Elisa 14 kali mujizat. Dan itu semua terbukti dalam Alkitab. Nah, saudara, kita baca kitab Wahyu pasal yang pertama. Ya, ini saya ulangi aja. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu artinya revelasi. Artinya Yesus yang akan dibukakan. Beritanya tentang Yesus. Jadi kitab Wahyu ini dan seluruh kitab suci, beritanya tentang wahyu Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Apa yang dia lakukan? Dan bagaimana dia akan datang? Bagaimana dia mempersiapkan? Bagaimana Bapa itu akan membuat semua akan menanti-nantikan kedatangan anak. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan ini adalah satu proses. Dan oleh malaikat yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara, artinya apa? Yohanes sudah mengalami seluruh penglihatan ini, dia kemudian menuliskan di Pulau Patmos. Dia melihat lagi, dia tuliskan. Melihat dulu, baru dia tuliskan. Dia dulu, dia tuliskan. Bukan tulis lihat dulu. Enggak bisa. Bukan dia berangan-angan terus lihat, oh benar. Enggak. Dia lihat dulu kenyataan, apa yang akan terjadi, dia tulis. Lihat tertulis. Dan telah dilihat. Sudah terjadi. Sudah dilihat. Dan ayat yang 3. Berbahagialah yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi nubuat ini ada 7 nubuat. Dan seluruh kitab yang akan kita pelajari, nah itu mengagumkan sekali. Surah angka 7 itu meliputi seluruh hidup manusia. Kesempurnaan Allah. Dalam dosa, dalam hukuman, dalam murka Allah, semua 7. Termasuk dalam hidup kita. Kemalangan kita. Pergumulan kita. Itu sempurna dan Tuhan akan berikan pergumulan yang sempurna supaya kita terikat dengan Dia. Ya. Perhatikan baik-baik. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, saudara, kita belajar ini ya. Nah, saya tidak menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat karena ini nggak ada waktu kita. Saudara perhatikan, kitab Wahyu ada 404 ayat dan ada 22 pasal. Kenapa 22 pasal? Karena itu abjad bahasa Ibrani. Nah, sekali lagi, ratapan kemarin kita belajar, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Pasal 3, saudara tidak menurut abjad. Pasal 4 pasal di sini, 1, 2, 4, 5,
itu 22 ayat semua. Dan Wahyu memakai 22 ayat. 22 pasal. Kenapa? Ini menunjukkan hubungan yang erat antara berpikir secara Yahudi, secara pengertian iman Yahudi di dalam kitab Wahyu itu sangat terikat dan tidak terpisah. Kenapa harus 22? Itu sudah diatur Tuhan semua. Sampai kepada ayatnya, sampai apa yang ditulisnya, sampai apa ya semua tentang angka semua. Saya percaya. Yohanes, Rasul Yohanes sendiri tidak akan mengerti sedalam yang dia tuliskan. Karena ini tulisan yang melingkupi seluruh sejarah manusia. Yohanes nggak mungkin bisa ngerti sampai sedalam-dalam itu. Saya percaya, dia terbatas sekali. Tapi dia melihat dan dia tuliskan. Dan dia bagikan itu. Dan siapa yang memberi pengertian? Ya Roh Kudus sendiri. Sepanjang sejarah gereja akan mengerti, semakin dekat dia akan semakin mengerti. Jadi gereja harus diajarkan, di sini dikatakan, surat, supaya berbahagia. Mereka mengajarkan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Khususnya kitab Wahyu. Hanya satu kitab yang diperintah oleh Tuhan supaya dibaca, didengar oleh seluruh umat Kristen. Tapi kenyataannya, kitab Wahyu ini hampir nggak pernah kita dengar di mimbar. Berarti satu-satunya kitab yang diminta untuk kamu harus dengar, kamu harus baca, kamu harus turuti. Itu kitab Wahyu supaya kamu berbahagia. Nah, saudara, kita lihat 7 bahagia dalam kitab Wahyu. Ya. Ya ini, paling belakang sendiri. Ya, itu. Nah, saudara, saya tidak membahas ini, semua ada dalam pasal 1 ayat 3, pasal 14 ayat 13, yang membacakan tadi, yang mendengarkan, orang-orang yang mati dalam Tuhan pasti berbahagia, orang yang berjaga-jaga terlalu sadar dan dia tetap setia pada Tuhan, mereka diundang dalam pesta dan semuanya, dan mereka mendapatkan bagian dan dikuduskan oleh Allah, mereka menuruti perkataan-perkataan buat ini, dan yang membasuh jubahnya dengan kuasa darah Kristus, dan semua orang-orang berbahagia. Nah, saudara perhatikan, mengapa bagian kitab Wahyu bahagian lengkap berkaitan dengan Kristus, Sang Raja yang mengundang, yang melengkapi, menguduskan, membenarkan. Tetapi waktu kita membaca kata-kata berbahagia, kenapa 8? Kenapa bukan 7? Kenapa angkanya 8? Nah, saudara, di sini terjadi satu rahasia yang besar. Karena angka 7, kesempurnaan daripada Allah dan berhenti pada penciptaan, dan pada angka 8 adalah angka the resurrection. Angka kebangkitan. Angka alam semesta baru. Dan waktu orang-orang memasuki alam semesta baru, berapa orang? Bukan 7, 8 orang. Siapa dia? Nuh, istri, 3 anaknya, 3 menantunya, dan 8 orang. Saudara, semua punya makna loh. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ini Tuhan yang buat, bukan kita. Kita menikmati tulisan-tulisan sampai kita kagum. Luar biasa kok saya otaknya. Otaknya Tuhan, bukan otak manusia yang bikin ini. Bukan hanya otak manusia bikin cuma kotak-kotak gitu, kemudian bikin ilmu. Bukan. Ini dari awal kekekalan sampai penciptaan pertama terus. Saudara, itu semua berlanjut. Kenapa hari Sabat Kristen? Bukan hari ke-7, hari ke-8. Kebangkitan. Dan itu jawabannya. Semua orang Yahudi, oh hari Sabat, hari ke-7. Kristen, no. Hari Sabat kita, hari Minggu, hari kebangkitan, hari ke-8. Dan itu sudah ada dalam perjanjian lama. Saudara, dari sini kita tahu rahasia-rahasia yang besar itu. Melalui kitab Wahyu kita tahu semuanya. Jadi kenapa kata-kata berbahagia itu 8? Saudara perhatikan. Yang ke-8 itu tentang apa? Sudah baca di sana. Apa? Coba kita lihat. Saudara, saya membahas ini nggak akan tergesa-gesa. Ya, kalau nggak nyampe minggu depan kita lanjutkan. Jadi kalau 1 ayat bisa 2 minggu ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya kita mau belajar gitu. Nah, Matius pasal 5 kita lihat. Ya, berbahagialah yang ke-8. Apa, saudara? Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita lihat ya.
Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan kamu dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Maksudnya apa? Berbahagia yang terakhir. Berbahagia apanya? Berbahagia mati dianiaya. Itu ke-8. Artinya apa? Allah akan bangkitkan. Allah akan hidupkan. Mengalahkan penderitaan. Itu kebangkitan. Mengalahkan kematian. Itu angka 8. Jadi sampai mati pun kamu bahagia, Tuhan bangkitkan kamu. Dan selama-lamanya baik. Saudara, ini sangat indah sekali. Oke, kita lanjutkan yang di depan. Ya. Jadi tentang pasal ayat, saudara bisa baca sendiri, dan saya harapkan saudara baca kitab Wahyu. Kalau ini dibahas, saudara baca terus supaya waktu dijelaskan saudara bisa ngerti satu persatu. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Anak domba Allah disebutkan 28 kali dalam kitab Wahyu. Artinya apa? 7 kali 4. Jadi 7 kali lipat 4, 28. Maksudnya apa? 4 adalah angka manusia, 7 kali angka Tuhan, tentang identitas Tuhan. Jadi manusia menerima 7 kali, dan umat manusia menerima kebenaran tentang anak domba, dan mereka tidak bisa bantah lagi. Dia adalah God, dia adalah man. Dan itulah angka yang dibuat Tuhan. 7 dan 4. 7 dari mana? 3 dan 4. Jadi 3, 4, 7. Terus di 4 kalikan dijadikan kalam menjadi manusia. Allah menjadi manusia dengan sempurna. Itu 28. Di dalam diri siapa? Anak domba Allah. Dan saudara perhatikan, anak domba Allah dengan singa Yehuda. Singa Yehuda hanya sekali dalam kitab Wahyu. Tapi anak domba Allah mengkapir semua. Kenapa pentingnya anak domba Allah? Saudara, di situ rahasia iman Kristen, rahasia kita mengenal Semaino Allah. Di dalam gambar apa? Anak domba Allah. Bertobatlah. Anak domba Allah sudah menanggung dosa manusia. Dan semua diminta mendengarkan dan melihat langsung anak domba Allah datang. Dan kemudian Roh Kudus datang. Yohanes pembaptis dia. Itu Semaino. Satu kairos dari Tuhan yang datang dan membelah seluruh waktu manusia. Before Christ and after Christ. Sampai hari ini, orang Islam, orang China melawan pembagian waktu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah BC, before Christ. Itu menjadi patokan pemisahan antara manusia sebelum Kristus dan setelah Kristus. Sampai hari ini dipakai terus. Dan banyak orang ini mengganti. Alasannya apa kamu ganti? Nggak ada alasan. Dan kenapa Kristus yang dijadikan patokan? Itu dengan tepat zaman dibagi dan dipisahkan oleh Kristus. Nah, bukunya James Kennedy membahas ini. Sudah baca di sini. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kalau kita lihat berkat unik ini yang sudah kita baca minggu lalu, saya tidak jelaskan lagi, adalah berkat yang berkaitan dengan bagaimana kita dipersiapkan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kesusahan dunia. Dan kita sebagai manusia tidak boleh terpengaruh dan diseret dengan nafsu dunia sehingga kita masuk dalam pergumulan dunia dengan cara dunia. Dan 7 gereja yang setia dan yang terus belajar firman Tuhan dan tidak mensekulerkan dirinya mengikuti dunia, itu yang bertahan. Gereja Smyrna dan Philadelphia. Tapi Efesus, Laodikia, dan semuanya itu gereja jatuh semua dan Tuhan marahi mereka. Tuhan tegur mereka supaya mereka bertobat. Jadi bayangkan 7 gereja itu, gereja yang benar itu 2 ada cirinya. Cirinya apa? Setia pada firman Tuhan, setia menantikan Tuhan, dan mereka bersaksi sampai mati
Philadelphia, Smyrna. Dan itu ciri gereja, bukan gereja yang wah nyanyinya bagus, musiknya bagus, ibadahnya bukan, saudara. Pak, kalau Bapak ngomong pergumulan gereja seperti ini, nggak ada yang mau, Pak. Tapi kita payung ngomong loh. Gereja yang bergumul di dalam dunia, gereja yang berjuang menyatakan terang Kristus dan memberikan kemurahan Tuhan walaupun mereka dalam kekurangan, walaupun mereka sulit sekali hidup, tapi mereka tetap membantu orang dalam kelemahan-kelemahannya. Saudara, itu terang Tuhan tidak pernah padam dalam diri gereja Tuhan, orang itu. Dan itulah yang dilihat Tuhan. Itulah gereja yang dikasih Tuhan. Dan 7 gereja, dan 5 gereja harus bertobat. Ya, Tuhan masih berikan pertobatan. Jadi 7 gereja, ada 7 gereja milik Tuhan. Dan dikatakan di situ ada 7 roh Allah. Nah, saudara, 7 roh Allah bukan berarti Roh Kudus punya 7 pribadi. Bukan. Itu istilah. 7 roh Allah menunjukkan 7 adalah kelengkapan roh Allah. Yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Allah adalah 7 roh Allah. Ke-7 roh Allah. Ke-7 roh. Dikatakan di situ kan. Itu adalah roh Allah. Bukan 7 roh Allah. Roh Kudusnya 7 bukan. Tapi 7 roh. Nah, dari Allah. Jadi 7 roh dari Allah, yaitu Roh Kudus sendiri. Yang menyertai dan tidak meninggalkan kaki dian. Apa itu kaki dian? Yaitu terang firman Tuhan. Nah, sekali lagi. Gereja-gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang mengalami kehidupan yang betul-betul dipimpin dengan roh yang luar biasa. Saudara, gereja yang selalu belajar setia dan mendengarkan firman Tuhan dan hidup menjadi saksi bagi Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Soal kamu ibadah di mana di situ, itu bukan patokan. Itu ekspresi kita semua. Saya tidak melarang orang mengekspresikan dengan baik, silakan. Apa dirimu sudah mengenal Tuhan? Nah, itu jauh lebih penting. Jadi kalau orang beribadah dengan indah, terus orang mati dengan sengsara, gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang ketimpa dengan tembok di Siloam itu. Kamu pikir mereka lebih berdosa dari kamu? Atau orang yang mengalami seperti dibunuh, kemudian darahnya dicampur oleh Herodes, lebih sial dari kamu? Bukan. Bukan masalah kematian, bukan masalah ibadah indah atau tidak. Betulkah kamu mengenal aku? Itu lebih penting. Tapi kita sebagai manusia, kita mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Kita berdoa baik-baik, kita berkumpul. Oke, kalau secara ringkasnya, saudara, kita lihat dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Kristus. Perjanjian Baru merupakan sejarah historis Kristus. Terus Kisah Para Rasul itu tentang gereja Tuhan. Bagaimana Yesus melahirkan gereja dan memimpin gereja. Dan suratan ada 2, pengalaman dan jaminan akan bebas dari hukuman kekal maut. Jadi suratan dibagi menjadi 2. Suratan dari awal, dari Korintus itu, mulai dari Roma itu sampai Korintus, kemudian sampai ke Petrus. Nah, itu banyak berbicara tentang dunia orang mati. Petrus dan Yudas, serta masuk ke kitab Wahyu. Dan terakhir kitab Wahyu menyatakan kemuliaan, the glory of Christ. Dan ini lengkap. Ya, oke, kita akan melihat ya. Nah, bagaimana Pak saya bisa membaca tadi? Setelah saya tahu semaino, nah saudara kita lihat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-8. Ya. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-4. Saudara perhatikan, dari awal semaino ini sudah menjadi inti firman Tuhan. Bahasa yang terkecil untuk mengerti siapakah Allah dan kehendak Allah, apa yang terjadi itu semaino. Nah, baru perhatikan. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi nggak perlu lagi kenapa Yesus datang menjadi imam. Tapi itu bukan semaino, itu adalah kronos, itu adalah lambang, itu adalah simbol, dan bukan menyatakan wujud aslinya. Jadi Yesus datang kenapa? Dialah wujud aslinya, bukan upacaranya. Dan ayat ini mengatakan sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. 5.
Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Pak, kenapa sih kita kok nggak langsung aja zamannya Adam, Yesus datang, udah selesai kan? Terus kita menjadi keturunan yang baik, semuanya kan enak gitu. Itu tuh pikiran. Pikirannya bukan pikiran Tuhan. Kalau seperti itu nggak ada ceritanya. Hidup manusia kayak apa gitu kan? Tapi Tuhan ingin menunjukkan betapa kasih setianya, kesabarannya ribuan tahun dia membentuk manusia. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Kalau cuma dosa Adam, terus kemudian dipertobat, dikasih, Kristus selesai. Di mana keindahannya? Nggak ada. Tuhan membuat satu drama kekekalan itu untuk menyatakan, akulah Tuhan. Jadi jangan tanya saya, karena saya bukan sutradaranya. Tanyalah Tuhan. Jadi dikatakan di sini, pelayanan mereka, para imam itu, imam yang besar yang ribuan tahun melakukan itu, dalam bangsa Yahudi, bangsa Israel, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di mana? Di surga, saudara. Di bumi, seperti di surga. Bapak kami. Siapa yang mengajar Bapak kami? Bukan Nabi. Saudara. Nabi nggak bisa ngajar ini, saudara. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan dia katakan, di bumi seperti di surga. Jadi aslinya itu ada di surga semua. Dan sekarang yang di surga itu datang ajar kamu sekarang. Mewujudkan itu semua. Menggenapi semuanya. Dan siapa dia? Aku sendiri. Perempuan Samaria, oh ya kamu akan menyembah Tuhan begini. Oh ya kamu menyembah Tuhan. Tapi nanti kamu akan lihat Mesias. Kamu tidak perlu menyembah di Gunung Gerizim, di Yerusalem, dan kamu menyembah di hadapan dia. Dan kamu akan lihat dia. Terus perempuan tanya, bagaimana saya bisa? Yesus mengatakan, aku di depan. Sema inu. Ini gambaran Allah, wujud dari semua alam di depan kamu. Akulah bukit persembahan itu. Akulah bait Allah itu. Akulah kiblatmu. Betul ya? Orang Kristen kiblatnya kemana? Setiap ke hotel kan kiblat ada panahnya. Oh ke sana, oh ke sini. Kita tahu kan di hotel kiblatnya. Kalau kita orang Kristen, kiblatnya kemana? Oh ke gereja, Pak. Sudah salah besar. Kiblat kita kemana? Ngapain cari kiblat yang udah tinggal di sini? Saudara, kita nggak punya kiblat karena kiblatnya bersatu dengan kita. Kiblat yang tidak berkiblat. Nah itu di dalam hati kita. Dan Kristus tidak dicari kemana, bukan sudah tinggal dalam kamu. Ada orang berdoa seperti pada Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Aku udah datang. Aku sudah duduk di hatimu. Aku nggak tahu Roh Kudus. Ya itu roh lain kamu panggil. Banyak orang Kristen seperti ini. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus. Dan ada lagunya kan. Roh Kudus datang. Roh Kudus sudah datang tanya-tanya. Tersinggung nggak Roh Kudus? Papa di mana, Pak? Oh, di sini. Oh, bukan. Kamu bukan. Papa. Ini papamu. Kamu hina dia loh. Untung nggak ditempelin kamu. Jadi doa-doa kita ini tentang Roh Kudus itu begitu menyedihkan Roh Kudus, bahkan menghina Roh Kudus. Karena kita cari-cari Roh Kudus. Bagaimana kepenuhan Roh Kudus? Ayo, di gereja ini ada kepenuhan Roh Kudus. Ini pendeta yang bisa memenuhi kita dengan Roh Kudus. Datang. Itu dari mana ajaran itu? Dan saya pernah ikut dulu ibadah seperti ini waktu saya masih remaja supaya dipenuhi Roh Kudus. Ikut ke gereja, beberapa gereja saya. Oh, namanya nggak tahu kan? Ikut gereja. Ayo penuhi Roh Kudus. Udah kerasa belum? Enggak. Rasakan. Enggak ada rasa apa katanya. Apa kecut? Apa asin? Enggak ada itu. Terus ditaruh di kepala gini, didorong. Wih, kurang ajar. Saya jatuh. Kamu yang nurut, diem aja katanya. Wih, wah, udah hati saya udah nggak bener ini. Ini nggak bener ini. Masa Roh Kudus kayak gini? Nggak bener. Cari lagi gereja yang lain. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus?
Saudara kemudian baca firman Tuhan. Wah, hidup saya yang dulu itu ngawur, sebenarnya. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus, baru kita tahu. Waktu saya percaya Kristus, dalam Kairos Kristus, saya menerima itu. Semua gambaran yang ada di surga. Jadi sumbernya itu di surga, bukan di bumi. Oke, kita lihat pasal yang ke-9 ayat 8 dan 9. Ini sebagai kita tahu jelas ya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan. Nah, Saudara, semaino, tanda kiasan. Masa sekarang sesuai dengan apa yang dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menuruti hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman, berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani di dunia ini yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan Yesus datang. Pak, kenapa kita tidak mempersembahkan kambing seperti Idul Adha gitu? Udah sempurna dilakukan Tuhan Yesus. Loh, Pak kan memperingatkan boleh. Gimana kalau kita minggu depan bawa kambing waktu Jumat Agung dan disembelih di sini di depan sebelum perjamuan kudus supaya kita diingatkan kembali, boleh nggak? Nggak ada yang melarang. Tapi what for? Untuk apa? Karena sema inunya sudah datang, wujudnya sudah datang. Ini bayangan, kamu bawa lagi bayangan, kamu bawa lagi kiasannya. Di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan, dan selanjutnya, kamu jangan seperti anak-anak dalam imanmu, muter-muter terus di situ. Masuk ke dalam hubungan yang betul-betul makanan-makanan yang akan mempertumbuhkan iman kita, mendewasakan makanan-makanan yang keras. Itu dikatakan oleh penulis Ibrani. Oke, yang terakhir. Nah, saya tidak melihat kepada waktu dan warna ya. Kita belajar tentang terakhir, kronos, arti dekat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saudara tadi saya sudah mengatakan bahwa waktu atau saat itu dipakai dalam kitab Wahyu ini. Nah, ini yang menuliskan Dennis Johnson, ya. Dan sampai ini tadi Joel Wiki, ya. Billy. Nah, dia menuliskan dan ini ada dalam tradisi Yahudi. Jadi ada 7 saat, ada 7 perkataan, ada 7 mujizat, dan itu semua rahasia yang ada dalam kitab Injil Yohanes. Dan itu selalu keluar, termasuk di sini kalau kita lihat, saudara. Nah ini, 7 dalam kata dalam Injil Yohanes dan diulang dalam Wahyu Yohanes. Air hidup, anggur, gembala domba, mengalahkan terang gelap, mengasihi muka, dan menyaksikan. Itu 7 kata. Kenapa 7? Nah tahu, semua 7. 7 gereja, 7 meterai, 7 roh, 7 kaki dian, 7 bintang, 7 tanduk, 7 nubuat, 7 penglihatan, 7 mangkok, murka Allah, 7 kata celaka pada Babylon, 7 visi dari surga, surga terbuka 7 kali. 7 firman Tuhan yang final untuk Yerusalem, 7 guru, 7 malaikat, 7.000. Dan 7 kepala, 7 mahkota, banyak, semua pakai angka 7, semua angka yang sempurna. Saudara, 7 kata berbahagia, 7 perkataan ada dalam Injil Yohanes, dalam Wahyu Yohanes, dan juga angka-angka 7 yang ada sebagai hari Sabat, dan ditambah 1 menjadi kunci hari kebangkitan, hari kehidupan yang baru. Saudara perhatikan ya, 7 kali 7 ditambah 1 berapa? Ya, itu tahun apa? Artinya tahun Jubilee, tahun kehidupan. Tidak ada kuasa dosa di sana. Semua hutang piutang selesai. Rumah kembali pada pemiliknya. Saudara, saya nggak tahu di Amerika ini masih dipakai. Jadi kalau saya dalam kesusahan saya jual rumah, 50 tahun kemudian rumah itu balik ke saya. Kenapa? Jubilee. Itu namanya hak guna bangunan. Betul? Bukan sertifikat ini. Semua hak guna bangunan itu dibatas
50 tahun. Selesai, balik lagi. Itu hak guna bangunan. Tapi di Israel, di tanah Israel, 12 suku itu, kamu mau jual beli bagaimanapun, balik ke 12 suku Israel. Kembali pada sukunya masing-masing. Dan hanya satu suku yang tidak punya tanah. Siapa dia? Suku Lewi. Saudara, Tuhan tentukan semua. Apa arti tahun jubilium? Tahun kemerdekaan, tahun kembalinya semua, dan Tuhan pulihkan semua. Jadi itulah tahun kehidupan baru. Saudara, ini nilai-nilai yang ada, angka-angka ini bukan buatan manusia. Dalam tradisi Yahudi namanya gematria. Gematria itu apa? Angka-angka yang punya makna tanda semuanya. Saya punya bukunya, dan saya sering baca itu, sampai saya puyeng sendiri. Kenapa? Hampir semuanya itu punya makna. Sampai pintu, dalet. Arti dalet adalah ceret-ceret. Jadi itu pintu yang terbuka. Dalet artinya apa? Dan menuju pada siapa? Dan waktu dia percaya pada Kristus. Dalet adalah akulah pintu. Dan dikatakan akulah pintu. Dan dalam bahasa Ibrani apa? Dan disebutkan persis dalet. Masuk apa? Jadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, itu dalam perjanjian lama, rahasianya itu tunjuk dia semua. Aku adalah pintu, masih ingat waktu bangsa Israel dalam kematian dan akan dibunuh. Semua anak-anak, bayi-bayi semua, anaknya Fir'aun semua, laki-laki semua dibunuh oleh Tuhan. Dan pintu, dalet, yang ada darah Kristus, tidak ada mati, betul? Dan itu artinya dalet. Dan setiap huruf membentuk satu lingkaran, satu kesatuan yang menuju pada siapa? The life of Christ, the glory of Christ. 22 huruf abjad Yunani, Ibrani, itu menunjuk kepada keindahan alfa, beta, alfa, omega, Kristus. Nah, masuk akal, saya pribadi percaya semua huruf di dunia ini itu menunjuk pada Kristus. Bahasa bangsa apapun. Karena itu sudah ada di Alkitab contohnya. Jadi dalam misteri yang besar kita nggak bisa nangkep ini semuanya. Sampai kepada angka semua kehidupan, kematian, kelahiran, 7 semua angkanya. Siklusnya 7 hari, Tuhan atur dalam penciptaan 7 hari. Kehidupan kita, sel-sel kita 7 hari semua. Rontoknya rambut dan tumbuhnya rambut bagaimana? Itu 7 semua. Nggak percaya, tanya itu dokter yang ahli dalam bioteknologi semua, tahu semua dia. Cuman nggak percaya dia. Masuk neraka semua dia. Tapi kita percaya bahwa ini bukan manusia menuliskan. Ini roh Tuhan. Dan saya harapkan, saudara, arti kata dekat itulah menunjuk kepada apa? Saudara, Tuhan yang menentukan kairos. Tuhan yang mengatakan dekat, bukan kita. Jadi jangan mengukur dengan kronologis. Waktunya dekat itu apa? Setiap kairos itu datang satu persatu dan akan membentuk. Tuhan akan segera datang. Jadi arti kata dekat artinya singkat, dekat, sudah di depan mata. Nah itu. Di depan mata itu seberapa cepatnya kita nggak tahu. Sebenarnya kalau diteliti dari dunia, nah ini sebagai penutup. Tahun 2080. 2045-50 manusia di dalam kegentingan luar biasa. Nah ini untuk anak saya dan anak kita semua. Engkau dalam zaman yang berat sekali. Zaman yang paling akan rusaknya luar biasa. Oh iya Pak, kalau gitu nggak usah punya anak. Ya terserah. Dan semua orang pada nggak mau punya anak sekarang. Orang Jepang, orang manapun. Tapi saudara, menurut penelitian, explosion of growth dari seluruh populasi dunia itu menjadi lebih dari takaran bumi bisa memberikan makanan. Apalagi orang-orang yang tidak membatasi kelahiran seperti Indonesia, wah saudara, diperkirakan Indonesia akan mencapai 500 juta orang dan tidak mungkin makanan itu bisa ada di Indonesia semua. Dan bagaimana kejahatan itu akan merajalela luar biasa dan keserakan manusia. Wah, saudara, itu akan bumi dan langit. Dan apa yang dikatakan kita Wahyu nanti kita sampai di sana.
Segala sesuatu menjadi sulit, menjadi mahal, dan semuanya berat. Tetapi jangan takut. Dalam kelaparan, dalam masa kegentingan, mulai dari Abraham keluar, semua binatang mati, dan dia dipimpin Tuhan pergi dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Mana tanah perjanjian? Ini kelaparan aku semua. Sapi mati, onta mati. Tuhan di mana? Aku pimpin engkau, aku menyertai engkau. Saudara, apa yang terjadi? Mereka waktu berhenti, semua berhenti, berapa ratus orang bersama dengan Abraham. Waduh, Tuhan bagaimana ini? Kita nggak punya ini di tengah-tengah belantara seperti ini, bagaimana Tuhan? Akhirnya apa sih? Gali lubang. Berdoa pada Tuhan. Dia gali. Sumur keluar air. Setiap Abraham berhenti dan dia gali lubang, sumur membual. Bayangkan. Sampai kepada sumur Yakub. Nah, itu yang dirikan Abraham, bapaknya, kakeknya. Sumur Yakub itu yang memulai itu Abraham, dan itu membual. Bahkan ada orang benci dengan Abraham. Abraham pergi, sumur ditutup oleh batu, blok, ditinggal. Dan Ishak kemudian datang. Ini kayaknya saya pernah tahu, papa saya pernah di sini. Ini kayaknya sumur. Ayo coba dibuka. Saudara, waktu dibuka airnya, membual lagi, hidup lagi. Bagi orang lain mati, tapi waktu anaknya datang, muncul lagi airnya. Rahasia besar. Kadang-kadang saya gentar lihat firman Tuhan seperti ini. Karena kita seringkali nggak percaya. Kita ingin menangani hidup kita dengan cara kita sendiri. Tuhan sudah janjikan, saudara, kita jangan ngatur Tuhan. Kita setiap yang kita kerjakan, segala hal itu akan diatur Tuhan. Dan Yakub waktu berjalan juga sama. Waktu dia mulai kelaparan, dia ingat, ini ada tempat di mana papa saya pernah beli. Sumurnya dibuka, muncul lagi airnya. Sudah ratusan tahun, dan bahkan sampai Tuhan Yesus, sumur Abraham, sumur Yakub itu masih hidup. Sedekat apakah Tuhan itu? Sedekat janji Tuhan. Sedekat janji. Jangan ngurusin kronosnya. Urusin kairosnya. Siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Ya, mari kita berdoa. Bapak yang kasih, kami percaya kami mendapatkan satu pengetahuan yang sangat indah. Satu firman yang kekal. Firman yang bukan membawa kami sesuai dan ikut akan dunia ini. Tetapi firman bahwa kami melihat kepada dunia yang baru. Masa depan yang baru. Dan Engkau mengubahkan kami menjadi terang Tuhan. Menjadi saksi. Walaupun kami tahu, kami banyak sekali di dalam hidup kami dalam pergumulan, bahkan kami terpuruk. Tetapi kami tahu, kami adalah anak-Mu. Dan Engkau sanggup mengangkat kami, Engkau sanggup untuk menjadikan kami sebagai berita saksi. Tuhan, Engkau mengubahkan kami. Dan tidak ada yang sulit bagi Engkau. Tetapi yang sulit adalah kami seringkali melihat diri kami seperti orang-orang yang waktu mau ditolong Tuhan. Orang yang berada di kolam Bethesda, seorang lumpuh, beralasan dengan bermacam-macam. Tetapi Tuhan, kami tahu, kalau Engkau mendengarkan alasan kami tidak akan direstorasi oleh Tuhan. Tapi pada saat kami menyerahkan hidup kami pada Tuhan. Dan waktu kami diperintah oleh Tuhan, bangunlah. Dan kami tidak membantah lagi. Dan kami bangun. Dan itulah kairos Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami. Amin. Saya kembalikan berdoa.